kalau kita bicara mengenai saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk pagi hari ini, pemirsa dan juga Mas Praska, ada Pegas, kemudian Astra International, ada TAPG dan juga Inco dengan level pembelian ataupun level buy, area buy di 1.830 untuk Pegas, kemudian di 6.100 untuk Astra International dan TAPG dengan area buy di 670 dan Inco dengan area buy di 7.020. Resistance untuk masing-masing saham-saham yang direkomendasikan adalah untuk Pegas di 1.900, kemudian Astra International 6.350, TAPG di 720 dan juga Inco di 7.400 dengan semua rekomendasi buy. Kita ke Pegas terlebih dahulu, Mas Praska. Sebetulnya apa yang menarik dan secara teknikal sejauh mana pergerakan dari Pegas sendiri ini akan mendekati area buy yang Anda rekomendasikan? Ya baik, kalau untuk saham Pegas, kalau saya amati memang secara pergerakan teknikal ya di sini memang relatif menarik. Kenapa? Karena koreksi yang terjadi selama 3 hari terakhir sini tampaknya sudah mulai agak mereda ya. Pasca kenaikan dengan lonjakan signifikan di tanggal 22 November kemarin. Dan untuk mendekati area support, peluang sudah cukup besar, apalagi hari ini juga IHSG berpotensi agak rawan koreksi ya. Melanjutkan koreksi lagi meskipun dengan besaran yang relatif terbatas ya. Sehingga kalau kami lihat, saya melihat di sini saham Pegas ada potensial upside untuk melanjutkan penguatannya tuh ke level untuk resistennya di targetan 1.900 seperti itu. Oke, harga terakhir ada di level 1.845 dan juga mengingat proyeksi dari IHSG hari ini yang akan rawan profit taking, nampaknya untuk Pegas sendiri akan mendekati level support yang Anda tadi sampaikan begitu ya? Ya. Oke, baik, secara fundamental ada yang menarik nggak untuk kita cermati dari Pegas sehingga mungkin kalau memang untuk investor yang cukup tertarik untuk bisa masuk jangka panjang ke Pegas, mungkin koreksinya bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk dengan term investasi menengah ke panjang. Baik ya, untuk saham Pegas sendiri secara fundamental memang performa di tahun 2022 ini secara akumulatif ya, laba bersihnya diperkirakan akan lebih tinggi ya dibanding tahun 2021 ya, dan kita lihat sini juga secara rasio pricing ratio-nya juga masih relatif murah ya, di bawah 10 kali, sekitar 7 kalian, dan kita melihat di sini ada secara teknikal pun juga dia didukung dengan potensial upside yang masih cukup besar kembali ke level 1.900 seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara jangka panjang memang secara target saham Pegas bisa ke level 2.000. Baik, oke. Ya, itu tadi pembahasan mengenai Pegas. 3 saham berikutnya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Mas Praska Putrantyo, beliau adalah CEO dari Advisor.com. Mas Praska, tadi sudah dibahas Pegas, kemudian kita akan masuk ke Astra International dengan area buy di 6.100 dan resistance di 6.350. Nampaknya area buy dan juga resistance cukup dekat begitu ya jaraknya. Apakah ini memang untuk jangka pendek saja atau seperti apa Mas Praska? Ya baik, untuk saham Astra sendiri memang secara technical view relatif menarik ya, memang untuk trading jangka pendek di tengah market yang saat ini relatif sedang fluktuasi seperti itu, dan secara teknikal juga sudah terbentuk pola doji ya secara candlestick, jadi kita melihat ada potensi upside dan meskipun secara jangka pendek karena memang kondisi market yang masih kurang kondusif, dan secara performa fundamental juga kalau kita Astra International di sini juga secara kumulatif di tahun 2022 ini memang tampak lebih baik ya dibanding tahun lalu, dan sehingga kita melihat potensial upside pun juga masih terbuka lebar didukung dengan kondisi fundamental seperti itu. Dan secara valuasi sendiri juga kalau kita lihat juga masih relatif murah ya, secara pricing ratio di sekitar 7,9 kali, jadi alias masih single digit. Baik, untuk Astra International sendiri sudah tembus ke area buy yang Anda tadi rekomendasikan di 6.100, harga terakhir di 6.075. Level area buy berikutnya yang kemudian ini cukup menarik kalau memang mau masuk dengan harga yang lebih murah untuk Astra International, Mas Praska, seperti apa? Ya baik, untuk saham Astra ini kita ke paling bottom di 6.050 ya, jadi di 6.050 sampai tadi 6.100-an di batas area buy dari saya ini merupakan kondisi yang menarik ya untuk bisa trading jangka pendek sampai ke tadi target ratio ke 6.350 seperti itu. Oke, jadi apalagi kita kalau lihat sini kan jelas momentum window dressing ya, di mana kita lihat
saham-saham dari sektor perindustrian, terutama dari otomotif ini cenderung mengalami potensi yang cukup besar. Ya, dan kemungkinan akan terjadi juga di Astra International untuk window dressing begitu ya. Dan pelemahannya menarik untuk kemudian dimanfaatkan. Baik, berikutnya kita ke TAPG dengan area buy di 670 dan resistance di 720. Seperti apa Mas Praska? Ya, kalau TAPG di sini saya melihat dari dukungan kondisi komoditas CPO sendiri ya, yang justru mengalami apresiasi ya di tengah tekanan pada komoditas energi dan juga selain CPO juga ada komoditas logam juga penguatan. Di sini CPO dan kalau saya lihat sini sentimen CPO sendiri mempengaruhi dari pergerakan harga saham TAPG yang sudah mengalami apresiasi dari level 650 sampai saat ini ke 680 sehingga kita melihat masih berpeluang melanjutkan secara tren teknikalnya ke level 720-an karena dukungan kondisi dari komoditas pasar CPO sendiri seperti itu. Oke, level terakhir memang ada di level 685, tapi kalau kita lihat pergerakan saham dari TAPG sendiri memang secara bulanan dan juga mingguan terus mengalami penguatan, namun kemudian Anda melihat ada indikasi bahwa TAPG akan masuk ke level area buy yang Anda tadi rekomendasikan begitu ya? Ya. Baik, secara fundamental pun juga kalau saya lihat di sini juga cukup bagus sekali ya, di samping growing secara earnings-nya. Kita lihat di sini juga valuasi sangat murah sekali, sekitar 4 kalian ya seperti itu secara pricing ratio. Baik, dari beberapa sektor perkebunan ataupun CPO, Bang, apa Anda kemudian tertarik kepada TAPG, Mas Praska? Apakah memang secara teknikal dan juga fundamental dua-duanya menarik sehingga kemudian ini melengkapi satu sama lain begitu untuk menguatkan rekomendasi Anda atau ada pertimbangan lain? Ya, secara pertimbangan memang di samping technical view-nya menarik ya, karena sudah mengalami rebound, dan kedua adalah secara fundamental di sini catatan pertumbuhan yang signifikan di tahun 2022 ini dan valuasi tentu saja terrefleksi pada rasio pricing ratio-nya yang menjadikan lebih kompetitif ya ketimbang dari dari peers-nya di industri CPO seperti itu. Baik, yang terakhir ada Inco dengan area support di 7.020 dan resistance di 7.400. Rekomendasi buy seperti apa analisanya Mas Praska? Oke, kalau Inco sendiri meskipun secara kinerja emiten ya ini per Q3 agak mengalami perlambatan, tapi secara kumulatif tahun 2022 ini tetap mencatatkan kinerja yang lebih baik ya, dan dukungan dari komoditas logam sendiri kalau saya amati di sini seperti nikel ya, ini mengalami peningkatan ya sepanjang month to date sini naik sekitar 16% ya. Artinya memang kita melihat ada potensi positif ya ke saham Inco juga yang memiliki komoditas menjadikan nikel sebagai salah satu komoditas penjualan seperti itu. Dan untuk chart teknikal itu sudah menyentuh area support moving average 20 hari sehingga saya melihat ada potensial upside sampai ke level 7.400-an. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Praska, diantaranya adalah Pegas, kemudian juga ada Astra International, TAPG, dan juga ada Inco. Kita menuju ke pembukaan dari IHSG beberapa menit yang lalu. Pemirsa, ini IHSG dibuka lemah dengan pelemahan 0,05% di level 7.013,668. Kemudian Jakarta Samik Index menguat 0,19% di level 604,965 dan LQ45 melemah 0,13%. Sementara saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Telkom, ICBP, BMRI, dan juga Adaro dengan penguatan masing-masing 0,25%, 0,25%, 0,99%, dan 1,34%. Dan berikutnya adalah ada Astra International, BBCA, BBRI, MDKA yang masuk ke dalam jajaran top losers. Untuk Astra International melemah 2,41%, kemudian BBCA dan berikutnya begitu ya 0,28%, 0,21%, dan 0,24%. Oke, Mas Praska, sedikit mengenai Astra International yang juga secara pergerakan beberapa menit yang lalu ini melemah cukup signifikan 2,41%. Artinya tidak ada alasan untuk kemudian tidak masuk ke Astra International dengan harga yang terdiskon cukup banyak ya Mas Praska? Halo, Mas Praska. Halo Mas Praska. Baik. Untuk saham Astra sendiri ASCI ya. Ya, saya melihat di sini ya halo ya. Sudah cukup jelas. Jadi untuk pergerakan saham Astra sendiri ASCI ya, di sini saya melihat bisa menjadi peluang ya bagi investor untuk
kembali mengakumulasi karena memang di tengah kondisi tekanan ke 6.075 ini mendekati support selanjutnya di level 6.050 sehingga tadi ya masih memenuhi area baik kami di 650 sampai 6.100 dan tadi potensial upside 6.350. Sehingga memang view kami untuk saham ASI lebih ke trading jangka pendek seperti itu. Baik, oke. Sehingga saja untuk proyeksi pergerakan IHSG hari ini, Mas Praska. Ya, untuk IHSG hari ini kita perkirakan berada di kisaran 6980-an sampai di level resistensinya di level 7058 dengan memang tendensi masih mengalami tekanan meskipun tidak sedalam hari sebelumnya. Baik, oke, itu tadi dia beberapa analisa yang sudah dihadirkan oleh Mas Praska Putrantyo, CEO dari Advisor.com. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa. Baik, dan tetap bersama kami usai jeda. Saya akan kembali bergabung bersama rekan Prisa Sembodatu. Kita akan bahas beberapa isu menarik terkait dengan perusahaan rintisan di segmen Create Up usai jeda berikut.